Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas. Baik, kini kalian sudah di kelas 8. Pertemuan pertama kita akan belajar tentang teks berita, ya. Tentang teks berita. Nah, apa tujuan kita belajar teks berita? Tujuan yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar maupun yang dibaca. Kemudian kita juga akan menelaah struktur dalam kebahasaan teks berita. Kemudian kita juga akan menyimpulkan isi berita dan menyajikan informasi dalam teks berita secara lisan ataupun tulisan. Nah, sebelum kita bahas tentang teks berita, kita kaitkan dulu teks berita dengan kandungan dalam surah Al-Quran, yaitu surah An-Nur ayat 11, yang artinya bahwa sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian dari yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Nah, itu tadi adalah ayat yang berkaitan dengan berita. Di dalamnya dibahas bahwa siapapun yang menyebarkan berita bohong atau hoax, ya, istilah yang kita dengar saat ini adalah berita hoax, baginya akan mendapatkan azab yang besar. Alhamdulillah, ya. Baik. Nah, teman-teman semua, kita akan menggali lebih dalam lagi tentang teks berita. Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu teks berita. Teks berita adalah informasi baru yang disajikan dalam pembacaan dan penulisan yang jelas, kemudian aktual, dan tentu harus menarik, ya. Harus jelas, aktual, dan tentu saja harus menarik. Aktual itu berarti hal-hal yang sedang hangat diperbincangkan atau informasi yang sedang hangat diperbincangkan. Sedangkan faktual itu sendiri adalah berupa fakta yang terjadi di lapangan. Jadi harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Tidak boleh mengada-ada dalam membuat berita, ya. Nanti termasuknya ke dalam berita hoax atau berita bohong. Nah, mungkin kalian sering membaca atau mendengarkan berita baik dari media sosial, kemudian dari koran ataupun dari majalah. Nah, tugas kita adalah menyaring hal-hal yang penting dalam informasi yang ada dalam teks berita tersebut. Tentu saja kita harus mencari tahu kebenaran dari berita tersebut. Apakah itu berita hoax atau berita yang sesuai dengan fakta. Nah, dalam teks berita itu terdapat unsur-unsur berita. Apa itu unsur-unsur berita? Unsur-unsur berita adalah unsur yang membangun sebuah berita. Di dalamnya terdapat adiksimba. Nah, apa itu adiksimba? Adiksimba ini singkatan, ya. Adiksimba. A itu apa? A untuk apa? Kemudian di mana? Kemudian K untuk kapan? Lalu si untuk siapa? M untuk mengapa? Dan ba untuk bagaimana. Atau dalam bahasa Inggris biasa juga disebut dengan 5W plus 1H. Nah, itu adalah unsur yang harus ada di dalam berita, ya.
unsur yang harus ada di dalam berita. Karena informasi yang terkait yang akan kita bahas dalam berita tersebut terdapat kelima atau keenam unsur tersebut yang kita sebut dengan adik Simba. Nah, A itu untuk menjawab pertanyaan dari apa yang diberitakan dari berita tersebut. Kemudian untuk di mana itu untuk di mana berita itu terjadi, ya. Kapan, kemudian kapan waktu terjadinya berita tersebut. Lalu ada siapa yang diberitakan, baik pelaku ataupun korban. Bukan hanya orang di dalam siapa, kandungan unsur siapa ini tidak hanya orang. Boleh benda hidup ataupun benda tak hidup, boleh manusia ataupun benda lainnya, ya. Baik. Kemudian berikutnya ada mengapa. Mengapa ini untuk mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, ini akan dibahas dalam teks berita. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana peristiwa itu terjadi, ya. Jadi dalam teks berita itu terdapat keenam unsur berita. Jelas ya? Baik. Selanjutnya akan Ibu jelaskan lagi tentang struktur teks berita. Teks berita selain di dalamnya terdapat unsur, terdapat juga struktur berita. Struktur berita yang pertama itu ada judul. Jelas, dalam membuat teks berita maupun teks yang lainnya harus terdapat judul. Nah, judul ini harus berkaitan dengan isi beritanya. Tidak boleh melenceng. Contoh misal, kita bahas tentang virus corona, maka kita tidak boleh menuliskan judulnya tentang virus flu burung misalnya. Nah, itu akan melenceng dari jalur isi berita. Maka harus disesuaikan dengan isi beritanya. Baik. Kemudian berikutnya ada kepala berita. Bagian kedua dalam struktur berita terdapat kepala berita. Nah, kepala berita ini merupakan bagian pembuka. Apa isinya di dalam bagian pembuka? Nah, isi dari bagian pembuka ini tadi keenam unsur tadi, yaitu adik Simba. Di dalamnya setidaknya terdapat keenam atau kelima unsur tersebut di dalam pembukaan, yang menegaskan bahwa biasanya terdapat waktu, tempat, kemudian siapa yang diberitakan, gitu ya. Baik. Nah, berikutnya yang ketiga dalam struktur berita terdapat tubuh, ya. Kalau tadi kepala, kalau kerangka manusia terdapat kepala, kemudian ada tubuh. Nah, maka dalam teks berita pun ada kepala, kemudian ada tubuh berita. Nah, tubuh berita ini disebut juga sebagai isi berita. Nah, apa isinya? Isinya itu berupa pengembangan dari bagian kepala berita, ya. Bagian pengembangan yang akan dijelaskan lebih detail di dalamnya tentang pengembangan ke 6 unsur tadi, yaitu adik Simba, gitu ya. Nah, yang terakhir dalam struktur teks berita terdapat, kalau tadi tubuh, maka yang terakhirnya adalah bagian kaki, ya. Bagian kaki atau disebut juga sebagai ekor berita. Nah, dalam ekor atau kaki ini berupa simpulan berita, ya. Berupa simpulan berita. Baik, itu tadi adalah berupa struktur berita, struktur teks berita, ya. Terdapat 4. Yang pertama ada judul, kemudian kepala berita, kemudian ada pula tubuh, kemudian ada juga kaki atau ekor berita. Kemudian dalam teks berita juga terdapat struktur kebahasaan yang digunakan. Berita ini sifatnya berupa formal, secara resmi, ya. Secara resmi, maka bahasa yang digunakan alangkah baiknya adalah menggunakan bahasa baku, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa baku ini adalah bahasa resmi yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Maka kebanyakan dari berita-berita itu seseorang yang membuat berita menggunakan bahasa yang baku. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya tentang teks berita. Nah, langkah selanjutnya akan kita bahas kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan
komen.